Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Alladzi ja'a bidinil Islam liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله الأنوار مطايا القلوب والأسرار. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas izin dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keistiqamahan dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung mati semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam jangan pernah lupa dan lalai terus berbanyak kepada kekasih Allah penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah akhirnya kita mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Berkata pengarang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan rahmat yang banyak kepada beliau. Wal al-anwar maqayal qulubi wal asrar. Cahaya-cahaya itu adalah kendaraannya hati dan asrar atau rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud al-anwar di sini yaitu nur. Nur ini bermakna al-iman atau cahaya iman. Cahaya iman itu menjadi kendaraan atau alat yang dipakai oleh al-qalb atau hati. Jadi iman itu memiliki cahaya yang dari cahaya itu dijadikan kendaraan oleh hati untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari cahaya inilah nanti akan muncul sir atau rahasia-rahasia yang Allah khususkan berikan kepada dirinya. Jadi sirullah atau rahasia Allah itu tidak bisa dipandir, tapi bisa dirasakan lewat cahaya itu tadi. Nanti akan muncul pemahaman-pemahaman tersendiri, hakikat dari segala hakikat yang itu tidak lain kendaraannya itu muncul dari al-anwar atau nur itu sendiri. Ketahuilah bahwasanya yang bisa untuk memahami Allah dengan utuh itu hanya letaknya menggunakan hati. Akal akan mentok dan tersetop, gak bisa maju lagi karena akal ada batasnya.
Fisik sekuat apapun ibadah kita ingin menghadap dan menuju Allah akan terhenti dan terstop karena fisik kita pun ada batasnya. Namun ada yang Allah berikan yang mana tempat ini bisa jauh lebih jauh memahami dan berjalan, yaitu yang namanya qalbu atau hati. Si hati ini perlu si hati ini perlu energi yang disebut dengan cahaya itu tadi. Cahaya ini dimaknai dengan iman atau percaya. Apabila iman seseorang itu tinggi dan kuat, maka jalannya laju juga. Apabila imannya sedikit, maka jalannya pun akan pelan. Berjalan tetap berjalan, tapi perjalanannya itu lambat. Oleh sebab itu, seharusnya di setiap sekolah-sekolah yang mana di sekolah itu disebut dengan sekolah Islam, harus ada masuk pelajaran tentang iman ini. Jadi setiap murid-muridnya mendengar dan belajar di sekolah itu, imannya semakin bertambah dan semakin meningkat. Boleh jadi dia beriman tapi tidak masuk akal, karena tidak semuanya bisa diakal-akalkan. Tapi keimanan dan keyakinannya terus bertambah. Apabila seorang hamba memiliki keimanan yang betul, keyakinan yang betul, dan terus bertambah keimanan ini, maka si hamba ini akan mengerti dan sampai kepada ma'rifat akan hakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungan dari 3 minggu yang sebelumnya yang terus disebut dengan aurat oleh pengarang. Jadi ada 3 berturut-turut pengarang menyebutkan aurat atau wiridan yang dibagikan oleh Allah. Maka di dalam pertemuan yang minggu ini, si iman ini geraknya akan cepat apabila si aghyar itu semakin menghilang dari pikiran kita. Apa itu aghyar? Sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama hidup kita masih tertuju kepada aghyar atau dikuasai oleh aghyar, maka perjalanan daripada kekuatan iman ini masih belum kuat dan laju. Jadi ibaratnya pasang habis-habisan la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Anggap jangan lagi ada modal keyakinan karena pengalaman pasti kena selamat, karena aku keturunan pasti kena selamat, karena aku pintar pasti akan selamat. Jangan lagi. Anggap full bahwa situlah yang membuat selamat satu-satunya, tidak ada wujud kecuali yang fi'lun yang sebenarnya sidin sahaja, supaya aghyar ini mengikis dan berkurang. Apa amalannya? Sholawat diperbanyak, karena yang akan menolong itu adalah hasil daripada Allah memandang
si hamba itu, dan Allah hanya memandang kecuali kepada kekasihnya. Dan orang yang bersalawat menyebut-nyebut nama kekasihnya akan menjadi kena pandangan juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan mataya itu adalah kendaraan. Maka kendaraan ini diibaratkan oleh pengarang itu bisa didapat dengan berbagai macam cara, seperti warisan yang ada kita di dunia ini. Ada orang yang dapat kendaraan peninggalan dari kuitannya meninggal, lalu diberikan atau turun warisnya kepada si anak. Begitu juga ada orang yang karena keturunannya orang-orang soleh, karena keturunannya orang-orang baik, atau zuriatnya zuriat orang-orang yang memang taat, maka dia akan dapat kendaraan lewat sebab dia memiliki zuriat yang taat kepada Allah. Wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu adhafan katsirah. Seakan-akan Allah itu berhutang, sehingga Allah membayari hutang itu lewat anak cucu keturunannya. Kenapa? Karena dia adalah hasil daripada zuriat orang-orang yang soleh. Jadi beruntung sekali orang yang ada zuriatnya orang soleh, maka sangat mungkin dia akan dapat daripada mataya orang soleh itu pula. Makanya kalau kita lihati di Kalimantan kita ini, yang jadi yang bujur-bujur yang masyhur rata-rata keturunan ada zuriatnya yang di atas, apalagi keturunan dari Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bukan cuma 7 turunan, tapi semua nanti setiap generasi akan ada yang muncul dari keturunan beliau ini. Jadi kabarnya dari orang-orang hari itu bersusuluk itu penting, melihat ini keturunan siapa, hanya kawin karena menjaga supaya zuriat berikutnya dapat doa dari datu-datunya atau dapat warisan kendaraan daripada zuriatnya itu. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang tidak memiliki zuriat orang soleh, tapi bisakah dia dapat mataya ini? Masih bisa. Dengan apa? Yaitu dengan minta doa kepada orang-orang soleh tersebut. Karena doa orang soleh yang dia sedang dalam pandangan kepada Allah, lalu dia berdoa, disitulah ijabah, mustajab langsung. Sehingga para murid-murid yang berguru untuk ma'rifat kepada Allah, mereka sami'na wa ata'na, mencari alasan sekuat-kuatnya bagaimana menghimungi guru mereka ini. Ada yang lewat jadi tukang pijat, menguruti aja. Padahal banyak murid sidik, tapi sidik datang terlambat. Bila tutup hanya datang karena jauh rumah, sehingga hanya bisa disuruh menguruti aja, diuruti batis, diuruti macam-macam. Habis itu tutup, ke depan belajar kayak orang, tetapi ternyata guru ini timbul sayang dengan si murid ini. Lalu guru ini berdoa, minta kepada Allah bahwa pewaris ilmu
jangan dia meremehkan kemana-mana aja. Misalnya ketemu guru di manakah, di Barabai, di Margapura, jangan lupa mohon doa, minta doa. Siapa tahu ada pas dimanapun di situ Allah memandang orang soleh ini, orang soleh itu berdoa langsung ijabah doanya, dapat mahayat atau kendaraan ini. Dan yang ketiga, orang bisa dapat kendaraan ini yaitu dengan cara al-kasbu atau berusaha. Berusaha berikhtiar buat, kalau kita doakan ada, tapi berusaha benar, ibarat sembahyangnya banyak, khusyuknya banyak, zikirnya banyak, menjaga hatinya banyak, bisalah juga bisa Allah berikan daripada makaya ini. Tapi kalau ada orang juriatnya sudah berisi juriat yang soleh, kemudian para perawat tuan guru dan akrab bahkan setiap hari dapat doa sidin terus, kemudian rajinan dalam orang ini tiga-tiganya diborong oleh sidin dapat langsung. Dia yang laju benar, langkas benar, pemahamannya, pengertiannya, pendapatannya terbuka semuanya, karena sudah Allah berikan kepada syarat-syarat orang yang seperti ini. Al-juz'u minal kulli, setiap juz'u itu bagian daripada yang kulli. Maka bila ada yang sejuz'u itu, cepat-cepat saja aktifkanlah, karena itu sudah menunggu di dalam diri kamu sendiri. Jadi kalau orang yang berjalan di jalan sholawat atau jalan Nur Muhammad, tiga kendaraan ini dimaknainya dengan makna yang lain. Yang pertama adalah zuriyat, bahwa kita orang-orang yang beriman ini zuriyatnya pasti ada mengandung Nur Muhammad. Jadi setiap kita memiliki kemungkinan besar untuk dapat makaya ini tersebut. Karena apa? Karena ada berisi nur di dalam hati kita yang disebut dengan Nur Muhammad itu tadi. Si Nur Muhammad ini ada yang aktif, ada yang kada aktif. Padahal sudah diberi, tapi kadainya aktif bahkan. Kenapa? Karena ini kada berjalan menuruti seperti Nur Muhammad itu sendiri. Ibarat sembahyang, ini kada kaya sembahyangnya Nabi. Ibarat berpakaian, kada kaya pakaiannya Nabi. Nah ini ada zahir, ada batin. Ada zahirnya kada menurut, ada batinnya nang menurut, tapi ada yang zahir dan batin menurut. Inilah nanti yang disebut menjadi wali kutub atau wali yang memiliki al-jam'u bainal ilmi wal amal wal bala. Tiga bentuknya seperti itu. Nah kita orang-orang awam ini belajar bagaimana mengembalikan bahwa kita berterima kasih ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksud rahmatan ini semua apa saja yang berbentuk rahmat itu di dalamnya ada kisah Nabi Muhammad. Minum ganang Nabi Muhammad, makan ganang Nabi Muhammad, berpikir ganang Nabi Muhammad. Bahkan ketika semuanya adalah memikir dan mengganang mahayal hanya tentang Muhammad, nanti di situ akan mengerti tentang Nur Muhammad itu sendiri. Jadi kita mau Nur Muhammad kada mau iri hati, kita masih iri hati, kada cocok kepada
pakaiannya. Nur Muhammad kada mau sombong, kita masih sombong, kada cocok. Berarti pakaiannya ngakunya ngaku Nur Muhammad, tapi pribadinya belum lagi mesra dengan Nur Muhammad.